Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Sehat-sehat semua ya sampai hari ini. Kita sudah mulai memasuki PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga kita minggu depan bisa bertemu ya dengan tatap muka di kelas. Baik, kita lanjut ke materi bab 2, sosiologi ya. Silakan dibuka LKS-nya kalian masing-masing. Kita masuk materi permasalahan sosial yang muncul di dalam masyarakat ya, bab 2. Ibu akan menjelaskan apa itu permasalahan sosial. Kita bisa melihat ada beberapa gambar nih yang akan Ibu berikan. Ayo kita cermati sama-sama. Nah, dari 6 gambar ini, ayo kalian kelompokkan mana yang termasuk masalah pribadi atau masalah sosial. Kita cari sama-sama. Sudah? Sudah ketemu? Kita bahas sama-sama ya. Kita cocokkan. Baik, yang gambar pertama dan keempat itu menunjukkan masalah pribadi. Sementara yang gambar 2, 3, 5, dan 6 menunjukkan masalah sosial. Di mana sih bedanya, Bu? Baik ya. Oleh karena itu kita akan membahas lebih jauh apa itu masalah sosial. Kita lihat fakta awal sebuah COVID-19 awalnya presentasi tidak tinggi, tapi karena tiba-tiba naik terus-menerus dan berulang-ulang, maka menjadi sebuah masalah sosial ya. Itu fakta nyata COVID-19. Sekarang apa sih itu hakikat permasalahan sosial? Kemudian faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah sosial, dan ukuran apakah yang menentukan suatu masalah itu adalah masalah sosial. Harus ada kriteria atau ukurannya ya, karena tidak semua masalah dikatakan sebagai masalah sosial. Kita lihat sekarang hakikat masalah sosial adalah, bisa kalian lihat di sini ya, masalah sosial merupakan suatu kondisi atau situasi perilaku yang tidak diizinkan, bertentangan dan tidak benar atau sulit. Masyarakat adalah sosial adalah masyarakat, sehingga bisa dikatakan permasalahan sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan dan mempengaruhi kondisi masyarakat yang harus diatasi atau dicari solusinya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah sosial, kita lihat ini ada gambarnya nih. Oh ya. Pertama, faktor ekonomi. Kita lihat apa sih yang menyebabkan faktor ekonomi sehingga menjadi penyebab munculnya masalah sosial. Kenapa? Pertama, karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat berlindung sehingga memunculkan kemiskinan. Inilah faktor ekonomi yang menyebabkan munculnya masalah sosial, yaitu kemiskinan. Kita bisa lihat orang yang tinggal di pinggir jalan, orang yang tinggal di gerobak, itu salah satu indikator kemiskinan ya. Mereka tidak punya tempat berlindung. Belum lagi pakaiannya ya tidak terpenuhi, makannya juga bisa ya mungkin sehari makan cuma sekali. Nah, itu adalah indikator kemiskinan. Kemudian faktor berikutnya adalah biologis. Biologis ini adalah berkaitan dengan gangguan kesehatan ya. Wabah penyakit memunculkan COVID-19 ini menyebabkan masalah sosial ya. Penyakit HIV/AIDS ya membuat teman-temannya jadi menjauhi, tidak mau berteman, dikucilkan. Ya, itu masalah sosial akibat dari faktor biologis. Kemudian, yang ketiga adalah faktor psikologis. Psikologis ini misalnya dibully, tahu ya, dibully, dicengin ya, dikata-katain ya. Karena dikata-katain sehingga tidak mampu mengolah emosi, menyebabkan dia stres, kemudian mempengaruhi perilakunya untuk bunuh diri. Nah, ini bahaya sekali ya. Makanya tindakan bully itu tidak baik karena itu bisa mempengaruhi psikologis dan bisa membawa perilaku bunuh diri. Ya, ini sering kita dengar di berita-berita ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi. Kemudian yang keempat adalah faktor budaya yang menyebabkan masalah sosial. Apa sih itu faktor budaya? Faktor budaya ini berkaitan dengan nilai, norma, dan adat istiadat. Misalnya, ya, di luar negeri mungkin perkawinan sesama sejenis atau lesbian atau homo mungkin diperbolehkan, bahkan disahkan ya, tapi di negara kita itu tidak diperbolehkan. Seperti Ibu kasih gambar nih ya. Untuk menentukan ukuran atau kriteria suatu masalah itu adalah masalah sosial apa bukan. Yang pertama, mengacu pada nilai dan norma standar yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat ya. Kalau di kita, kelompok masyarakat kita membolehkan nggak ini terjadi? Tidak ya, ini tidak membolehkan, bahkan dianggap haram ya. Tapi kalau di negara-negara tertentu, hal ini diperbolehkan, bahkan disahkan oleh negara atau secara hukum ya. Itu contohnya.
Kemudian masalah sosial muncul karena gejala alam ya. Nah, gejala alam, tapi tidak semua gejala alam ini menjadi sumber masalah sosial ya. Jadi kita lihat dulu gejala alamnya ya. Misalnya hujan terus menerus menyebabkan banjir. Nah, ini menyebabkan masalah sosial kan, lumpuh jadinya kan, ini lumpuh transportasi ya, lumpuh secara ekonomi, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menentukan apakah sesuatu itu dianggap masalah atau bukan. Jadi nggak sembarangan sesuatu itu dikatakan masalah sosial. Contohnya COVID-19 dikatakan sebagai masalah sosial karena sudah ada bukti-buktinya. Dan pihak wewenang juga mengatakan bahwa COVID-19 membawa masalah sosial banyak ya. Apa? Banyak PHK ya, banyak karyawan dirumahkan, banyak putus hubungan kerja ya, kesulitan, harga-harga jadi mahal ya, obat-obatan jadi melambung tinggi. Nah, itu contohnya ya, menjadi banyak masalah sosial. Masalah sosial bisa berupa masalah nyata atau masalah laten. Kalau nyata itu berarti yang masih disadari dan berusaha untuk dihilangkan atau dicari solusinya oleh masyarakat ya, ini laten. Nyata. Kalau laten adalah masalah sosial itu tersembunyi, tapi tidak diakui oleh masyarakat sebagai masalah ya. Tapi kalau menurut ibu itu adalah masalah. Misalnya perilaku kurang disiplin, kayak kalian nih, ibu ajak untuk belajar PJJ atau Google Meet atau Zoom, ada aja ya yang masih tidur, atau ada aja yang jalan malah lebih senang pergi ke puncak atau lebih senang pergi kumpul sama temannya daripada belajar ya, males dan tidak pakai helm. Nah, ini sebenarnya masalah sosial tapi sifatnya tersembunyi ya, karena masyarakat sebagian besar menganggap itu masih bisa ditolerir. Tahu ya, tolerir, masih bisa toleransi. Tapi kalau hal yang tidak benar terus menerus ditoleransi kan bahaya juga ya kan. Bagaimana menerapkan budaya disiplin kalau yang tidak disiplin aja masih bisa dimaafkan atau ditolerir ya kan? Coba kalian bayangkan ya, coba kalian berpikir bagaimana jika ada orang yang buang sampah tidak pada tempatnya. Oh ya, masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau terus-terusan bisa jadi masalah sosial yang besar kan. Nah, itu contohnya ya. Jadi, sesuatu akan menjadi masalah sosial jika menarik perhatian masyarakat ya. Tapi tidak semua masalah sosial menjadi perhatian masyarakat. Nah, ini tadi ibu barusan jelasin ya. Banyak sekali pelanggaran lalu lintas sebenarnya masalah sosial tapi tidak mendapatkan perhatian masyarakat ya. Nggak tahu masyarakatnya yang kurang perhatian atau cuek, ibu rasa tidak ya. Tapi karena pemerintahnya atau mungkin aparat tertentu yang kurang tegas, mungkin langsung harus dikenakan sanksi ya, mungkin 500.000 gitu. Jadi orang takut gitu mengeluarkan uang 500.000 kan sayang ya. Tapi ya kembali lagi, kalian punya beberapa alternatif jawaban, kalian punya alternatif menganalisis dalam suatu masalah sosial ya. Tiap orang dalam menganalisis masalah sosial pasti memiliki cara sudut pandang yang berbeda-beda ya. Itulah menariknya sosiologi ya. Baik, sampai sini ada penugasan buat kalian. Nah, ini ya penugasannya. Ada 3 tugas. Yang pertama, tuliskan hakikat definisi permasalahan sosial menurut salah satu tokoh. Yang nomor 2, uraikan masalah sosial dan beri solusinya. Pilih 3 masalah saja. Dari A sampai yang I, pilih 3. Kemudian diberikan solusinya itu bagaimana ya, diuraikan atau dijelaskan, kemudian dicari solusinya. Kemudian yang nomor 3, bagaimana pendapat kalian tentang pandemi COVID-19 ini? Bagaimana sikap kalian menghadapinya? Baik, kirim jawabannya melalui Google Classroom. Ibu tunggu ya, jangan terlalu jauh dalam pengirimannya ya, atau dalam penyerahan tugasnya di Google Classroom ya. Ibu mohon kerjasamanya, karena semakin ditunda-tunda semakin banyak sekali tugas kalian, apalagi kita sudah PTMT ya. Terima kasih, sampai sini kelas 11 IPS. Kalau ada yang kurang jelas bisa japri ke ibu. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.